Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang mulia semua keluarga besar PI, Pak Purihim ya. Insyaallah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa secara virtual di platform Zoom ya. Minggu lalu kita telah membahas surah Yasin. Saya sarankan untuk membacanya ya, mari kita baca sama-sama. Kita baca saja sampai ayat ke-20, kemudian kita lihat nanti lebih detail dari ayat ke-10 sepintas, yang lalu itu baru sepintas. Kita akan lihat 10 sampai 20. Kalau ada waktu bisa diteruskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum maqmahun. Waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tundira man ittaba'a dzikra wa hasyara ar-rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimawfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم ينتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih. Saya akan share lebih enak menggunakan slide ya, jadi bisa lebih jelas nanti. Baik, alhamdulillah. Minggu lalu kita sudah setelah dijelaskan tadi sama Umar ya, kita membahas sampai surat ke-10, tapi 10 hanya sepintas ya. Sepintas 10 itu adalah konsekuensi dari ayat-ayat sebelumnya. Jadi secara sepintas surat ayat yang pertama itu adalah Yasin ya. Nah, Yasin disepakati sebetulnya yang tafsir dari tafsir baik dari kalangan Sunni maupun Syiah itu lebih banyak mengatakan bahwa Yasin ini adalah nama Rasulullah SAW. Jadi panggilan sama seperti Toha ya, Yasin Toha. Kemudian
dari ayat ke 1 sampai ke 5 itu isi dari surah ini adalah tentang risalah Rasulullah dan Quran ya. Dengan risalah itu membawa Al-Quran untuk disampaikan kepada seluruh umat. Umat Rasulullah ini mencakup semua manusia mulai dari zaman Rasulullah sampai akhir zaman. Ini dimulai dari tempat kelahiran beliau di kota Mekah, itu ayat ke-6 itu disampaikan peringatan karena mayoritas orang-orang yang ada di Mekah pada saat itu ya boleh dikatakan musyrik ya. Nah, kemudian mereka yang menolak itu pada ayat ke-7 sampai 10 itu cerita tentang mereka yang menolak ya. Jadi kalau mereka menolak, sedangkan mereka tahu bahwa ini adalah satu kebenaran yang dibawa oleh seseorang yang mereka yakini seorang yang benar al-amin berarti mereka menutup fitrahnya sendiri. Fitrah itu mencari kebenaran sebetulnya ya, mencari sebetulnya kebenaran yang paling hakiki itu mencari mencipta Allah SWT melalui apa-apa yang ada di sekitar pada diri kita sendiri ataupun ada yang di lingkungan kita. Karena ayat-ayat Allah itu ada di diri kita dan ada di semua lingkungan kita. Jadi kalau fitrah itu sendiri bisa memahami itu dan tinggal saja ditambah dengan taufik, maka dengan mudah akan menerima kebenaran. Ya. Nah, akibatnya apa? Ya, akibat menolak kebenaran ya, yang disampaikan dengan apa wahyu lagi ya, kekuatan yang luar biasa dengan argumen yang tidak bisa disangkal, itu mengakibatkan tertutupnya hidayah. Semua manusia sebenarnya punya hidayah, diberikan Allah hidayah seperti dalam bentuk naluri, dalam bentuk hidayah akal gitu ya. Tapi hidayah ini belum cukup ternyata ya, karena hidayah ini bisa digoda karena manusia memiliki nafsu, maka bisa dikecohkan oleh syaitan. Maka Allah berikan hidayah lain, hidayah taufik, dikirimnya para rasul yang manusia memerlukan rasul dan nabi ini untuk memberikan peringatan kembali kepada tauhid. Ya. Akibatnya apa kalau menolak? Jadi kufur ya. Dia tidak mampu lagi melihat hidayah, tidak mampu melihat ayat-ayat Allah yang terdapat pada diri kita sendiri, ya, dan yang terdapat pada lingkungan. Itu semua gelap, gitu. Gelap, sehingga jalan yang ditempuh itu jalan dalam kegelapan, jalan yang sesat, ya, dan kesesatan itu semakin parah, ya, kalau menolak, selalu menolak, ya. Nah, buat mereka yang sudah sesat demikian, ya, maka mereka tidak ada lagi gunanya diberikan peringatan. Wasawa'un alaihim andartahum alam tundirhum la yu'minun. Jadi Allah memberitakan kepada Rasulullah SAW, buat mereka biarkan sajalah. Ya, mereka ini adalah pemimpin-pemimpin dan mempengaruhi orang-orang lainnya, gitu ya. Tak apa-apa, tidak usah kecewa. Sebetulnya ini adalah kabar buruk buat mereka yang menolak, ya. Musyrikin itu ya. Tapi ini adalah satu kabar buat Rasulullah SAW. Dia tetap jalan, tak apa-apa. Mereka yang menolak itu, ya biarkan saja mereka yang menolak, karena banyak yang lain juga sebetulnya. Mereka yang sebetulnya di bawah pengaruh oleh mereka ini, sebetulnya hatinya ragu-ragu untuk menerima, tapi takut. Nah, di surat Al-Baqarah juga disebutkan ya, surat Al-Baqarah ayat ke-6 dan ke-7, ayat ke-1 sampai 5 kan tentang takwa ya. 6 ke-7 itu tentang kufur, orang-orang kafir ya yang menolak inilah. Sudah ayat ini turun, surat Al-Baqarah 6-7 ini menjelang perang ini Badar ya. Jadi ini mempersiapkan tentara Rasulullah SAW, para sahabat yang banyak juga berasal dari Mekah, kan mereka akan berhadapan dengan saudara-saudara mereka sendiri. Tapi ayat ini mengatakan, ya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Jadi mereka
sebetulnya sudah khatamallahu ala qulubihim. Jadi sudah ayat ya. Kalau menolak, maka sebetulnya khatamallahu ala qulubihim maknanya sebetulnya hidayah taufik itu tidak bisa lagi masuk. Jadi nadir atau peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah ya, dalam bentuk wahyu ya, dan contoh-contoh yang beliau lakukan itu tidak bisa diterima, tidak mampu diserap oleh hati, oleh orang-orang yang telah menolak ini. Nah, biarin aja. Nah, kita masuk yang ayat berikutnya ya. Nah, innama tundiru man ittaba dzikra wa hasyar rahman bil ghaib wa basyirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah Rahman ya. Walaupun dia tidak melihatnya ghaib, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Nah, kalau tadi kan memberikan peringatan pada ayat-ayat sebelumnya, ada ayat ke-6 ya, 6 mengabarkan tentang peringatan itu, 7, 8, 9, 10 itu mereka yang menolak dan akibatnya. Kemudian sekarang kabar gembira ya, basyir ya. Rasulullah itu nadir dan basyir. Nah, banyak juga orang-orang ternyata yang bisa membuka diri, masih sehat akalnya gitu. Mereka ini mau mendengar peringatan, lalu mau mengikutinya. Nah, bagi mereka kabar gembira, mendapatkan ampunan dan pahala yang mulia. Nah, mari kita lihat lebih detail. Ya, mau mengikuti peringatan ada 2 syarat ini. Ada 2 syarat. Syarat yang pertama mau mengikuti peringatan untuk mendapatkan ampunan ya, ujungnya mendapatkan ampunan jadi dan pahala yang mulia. Wa ajrun karim ya. Syaratnya yang pertama 2 saja syaratnya, mengikuti peringatan dan ya wa hasyar rahman dan takut kepada Ar-Rahman. Ya. Nah, mau mengikuti peringatan, jadi mau mengikuti manittaba dzikra, az-dzikra dalam hal ini adalah peringatan Al-Qur'an. Ya. Kita lihat pada surat As-Sad, ya surat Sad itu Sad wal Qur'ani dzikri ya. Jadi Al-Qur'an itu adalah dzikir. Ya. Nah, pertama mereka menerima dakwah Rasulullah SAW. Menerima dan tidak hanya menerima tapi mengikuti apa ayat-ayat yang turun mereka pahami, mereka ikuti. Nah, kita ini sebenarnya dalam keluarga besar yang sekarang ikut pengajian mungkin di sini dan pengajian lain, sebetulnya dalam rangka ini juga kita dianjurkan untuk tilawah, membaca Al-Quran setiap hari ya. Paling tidak 1 juz ya, 1 hari insyaallah. Tapi tidak cukup. Di sini yang dikatakan manittaba dzikra, mengikuti. Membaca itu adalah intunya. Ya, kalau tidak membaca bagaimana mengikuti ya? Ya, membaca kemudian memahaminya, lalu mengikutinya. Ya, mengikuti itu pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran itu. Tentu saja kalau kita mengikuti Rasulullah adalah Quran yang berjalan ya. Jadi dia mengimplementasikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kita mengikuti Rasulullah, kita mengikuti Al-Quran sebetulnya. Kita juga bisa belajar, mempelajari yang ada di dalam Al-Quran, supaya kita bisa mengikuti pesan-pesan yang ada di dalamnya. Nah, taklim, belajar seperti yang kita lakukan malam ini adalah dalam rangka sebetulnya ini. Kita untuk memahaminya, tidak cukup kalau kita sudah paham, maka kita upayakan supaya kita bisa mengikutinya. Sehingga kita masuk dalam syarat ini. Syarat ya, untuk orang-orang yang bisa mendapatkan maghfirah dan ajrun karim. Nah, syarat pertama. Syarat yang kedua, wahsyar rahman, takut yahsya, takut kepada Ar-Rahman. Ini menarik konsep yahsya Ar-Rahman ini. Ada takut gitu ya di sini yahsya, wahsya Ar-Rahman. Ini takut tapi yang satu lagi Ar-Rahman. Ar-Rahman ini yang selalu memberi ya. Memberi tanpa pamrih. Berikan apa saja diberikan kepada makhluknya. Termasuk makhluk-makhluk yang ada yang kufur kepadanya. Orang-orang kafir tetap diberikan rezeki ya. Ya Allah tetap memberikan. Nah, ini takut yang semacam apa? Kalau kita lihat konsep takut
Ini agak sedikit berbeda dengan konsep takut yang umum dalam bahasa Arab, khauf itu ya. Kalau kita takut dengan sesuatu, ya maka kita berusaha menghindari. Kalau takut itu karena ada ancaman ya. Dengan ancaman itu kita berusaha menghindari ancaman supaya kita tidak terkena mungkin efek buruk daripada ancaman itu. Ya, kita hindari jauh dari ancaman. Tetapi khasyah ini berbeda. Khasyah ini adalah yakhsha ini takut dalam arti cinta. Jadi mencintai Allah, dia itu takut. Kalau mencintai itu berarti merasa dekat. Ada hubungan batin gitu ya. Ya jelas Allah mencintai makhluknya. Sekarang makhluknya kita ingin mencintai Allah, membalas cinta itu. Nah, kalau kita yakin bahwa kita dalam kondisi mencintai Allah, kita takut sekali Allah meninggalkan kita. Kalau kita cinta kepada seseorang, kepada pasangan istri atau suami, mencintainya, maka kita berusaha sedemikian rupa supaya ya pasangan kita tidak marah atau tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Takutnya seperti itu, takut dijauhi, takut marah, takut tidak disukai. Jadi konsep ini menyatakan bahwa dengan khasyah ini kita berusaha melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sedemikian rupa sekuat tenaga untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai ini, apalagi sesuatu yang membuat dia murka. Takut sekali, takut dijauhinya. Itu kalau dijauhinya, jauh dari Allah itu sesuatu yang petaka yang besar gitu. Petaka yang besar, ya. Takut kehilangan rahmatnya. Ya. Tapi Allah selalu memberikan rahmatnya kepada semua makhluknya. Nah, bagi makhluk-makhluk yang mencintainya, ya tentu akan diberikan lebih. Dalam konsep rahmat ini ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya. Jadi kalau orang yang mencintai Allah, maka dia mendapatkan kelebihan Ar-Rahim itu dalam bentuknya. Nah, takut di sini juga menarik. Takutnya dalam keadaan rahasia bil ghaib, ya. Jadi takut tidak perlu dideklarasikan, maka kita bisa melakukannya dalam keadaan sunyi, di tengah malam, sholat malam, ataupun dimanapun. Kalau orang sufi itu khalwat gitu ya, dia berkhalwat mengekspresikan cintanya, kemudian menangis, khawatir, ya, takut Allah tinggalkan. Ini ada nama konsep, nanti kita lihat. Takut Ar-Rahman ini sendiri ada harapan gitu. Nah, Allah selalu memberikan, ya, selalu memberi. Jadi ada konsep yang menarik, satu takut dan harapan, dua sesuatu yang selalu ada di keduanya, takut dan harap, ya. Jadi ada keseimbangan masih ada dalam konsep ini, ya. Nah, kalau ini dipenuhi, ya, kita mengikuti ajaran Al-Quran, ajaran Rasul, dan kita membangun rasa cinta kepada Allah dan takut dijauhi Allah, ya, maka hasilnya adalah luar biasa. Fabashshiruhu, ya, fabashshiru bimaghfirati wa ajrin karim. Pertama mendapatkan, ya, maghfirah, ya, keampunan. Jadi kan manusia ini tidak lepas dari berbuat kesalahan, dosa. Jadi kalau orang yang memenuhi syarat yakhsha ini dan tapi, maka kesalahan-kesalahannya selalu akan terjadi, kecuali ya yang maksum, tidak ada kesalahan. Kalau kita semua manusia membuat kesalahan, itu tidak usah khawatir, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan itu. Lah kalau ada kesalahan besar, tentu kita ada prosedur yang lain yang namanya bertaubat, ya, kepada Allah SWT. Ada prosedurnya. Kalau buat kesalahan besar, kembali kepada Allah, Allah akan menerima taubat, insyaallah. Ya, asal taubatnya taubatan nasuha, serius, kesalahan sebesar apapun Allah akan terima taubatnya, insyaallah. Nah, ini syarat untuk nanti bertemu dengan Allah. Syarat untuk bertemu dengan Allah nanti, ya, ini kita harus bersih, karena Allah itu maha suci. Allah itu maha suci, maka mereka yang bertemu dengannya nanti, ya, di akhirat nanti mesti suci juga. Jadi harus dibasuh, dibersihkan. Kalau di dunia sudah memenuhi syarat dibersihkan, maka dengan sendirinya akan berjumpa dengan Allah di akhirat. Nah, mereka yang berbuat kesalahan besar, ya, tapi masih ada di hatinya iman,
mereka tetap harus dibersihkan. Mereka akan ketemu dengan Allah, tapi harus dibersihkan. Nah, itulah ada konsep ya, mereka yang walaupun mereka mengucapkan kalimat syahadat, maka mereka akan disiksa dulu di dalam neraka, dibersihkan dosa-dosanya kalau mereka punya dosa-dosa yang besar. Ya. Nah, kalau sudah maghfirah, mendapatkan ajrun karim, suatu yang luar biasa besarnya, pahala yang besar yang mengakibatkan kita menjadi mulia, ajrun karim ya, masuk ke dalam surga dengan kemuliaan. Pahala itu membawa kemuliaan. Kita tahu bahwa suatu perbuatan ya rahmannya Allah, suatu perbuatan baik kita dibalas dengan 10 sampai 700 kali lipat. 10 sampai 700 kali lipat. Bahkan beberapa perbuatan seperti puasa, kemudian sabar, kemudian memaafkan, itu pahalanya tidak terbatas, terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mendapatkan kemuliaan, dengan kemuliaan itu nanti di akhirat nanti kita masuk surga, itu semacam dibentangkan karpet merah lah kalau dalam zaman sekarang nih, kalau pemimpin orang-orang mulia kan bentangkan karpet merah, kemudian kiri kanannya ada yang menyambutnya, orang-orang mulia juga ya, yang membuat kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Sedangkan mereka yang harus dihisap dulu dan kemudian masuk ke dalam surga ya karena telah bebas, mereka tidak mendapatkan itu. Jadi disuruh sajalah masuk surga. Ya. Nah, kita lihat sedikit dengan konsep ini, konsep takut dan harapan pada ayat ini. Ya, tadi sudah sebutkan ya. Ini berharap itu sesuatu yang dilakukan disukai, tidak pernah berputus asa, bahwa Allah selalu memberikan rahmatnya. Kita tidak boleh berputus asa kepada rahmat Allah. Jadi ini ada satu cerita ya, cerita Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim ini kan pada umur yang dia mendapatkan anak Nabi Ismail, pada saat mendapatkan Nabi Ismail itu umurnya sudah cukup tua ya. Kalau nggak salah umurnya 80-an. Kemudian dengan Sarah, dia belum punya anak, tapi dia selalu berharap, berdoa kepada Allah SWT, dia dan Sarah untuk mendapatkan anak. Lalu datang malaikat berkunjung kepada mereka. Malaikat ini sebetulnya menemui Nabi Ibrahim, kemudian malaikat ini melanjutkan perjalanan untuk menghancurkan kaum ini ya, Nabi Lut Sodom dan Gomora. Nah, waktu berkunjung ke Nabi Ibrahim, dia mengabarkan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim akan mendapatkan anak yang namanya Ishak. Dan Ishak nanti akan mendapatkan anak lagi namanya Yakub. Nah, pada saat itu Sarah itu begitu terkejut sampai istilahnya nggak mungkin lah gitu ya, karena mereka Sarah kan sudah sangat tua, umurnya 90 tahun. Nabi Ibrahim sendiri mungkin umurnya sudah 100 tahun. Jadi bagaimana mungkin itu mendapatkan anak? Lalu malaikat nyatakan, ini kan di surat Ibrahim ini, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa, karena selama ini kan berdoa terus tapi belum dikabulkan. Tapi Ibrahim menjawab, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Jadi berputus asa dari rahmat Allah sendiri adalah sesuatu yang buruk, gitu ya. Masuk kategori sesat. Jadi kita tidak boleh berputus harapan dengan apa saja yang Allah kita harapkan. Terus mungkin doa apa yang kita sampaikan belum terkabul, mungkin terkabul nanti kepada generasi berikutnya. Karena doa itu selalu dikabulkan. Gantian yang lebih ya. Baik. In ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan.
dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Bukan dalam banyak tafsir Lauhul Mahfuz. Nah ini sebetulnya kembali kepada orang-orang ini, pada pesan kepada orang-orang yang menolak, ya, para kafir, dan juga berguna untuk pesan kepada orang-orang yang mengikuti, ya, orang yang mengikuti, ya, orang-orang yang Muslim mengikuti masuk Islam, ya, kepada Rasul, sahabatnya, ya, keluarganya, ya, bahwa nanti, ya, karena mereka kan tidak percaya itu orang-orang kafir Quraisy, ya, di Mekah itu. Mereka tidak percaya bahwa akan dibangkitkan kembali. Bukan makin dibangkitkan kembali, banyak sekali dalam ayat Quran. Kan sudah jadi tulang belulang, bagaimana bisa bangkit kembali jadi seperti sekarang, gitu ya. Nah, kemudian Allah menggambarkan, ini kan masalah gaib, ya. Ya, kejadiannya harus yakin kita bahwa itu akan terjadi. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya nanti, ya, di akhirat nanti kami akan menghidupkan orang-orang yang mati. Karena semua kullu nafsin za'iqatul maut, semua manusia, semua makhluk hidup, manusia akan mati. Mati itu sendiri adalah hanya perpisahan antara fisik dengan ruh. Ya, ruh masuk ke alam barzah, fisik masuk kubur, gitu ya. Nanti waktu kiamat dibangkitkan kembali, disatukan kembali antara ruh dan fisik ini. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, tidak hanya dibangkitkan, nanti kalau dibangkitkan, semua aktivitas yang dilakukan selama hidup di dunia itu tercatat, direcord, ya, direcord. Ya. Setiap individu, ya, kullu nafsin bima kasabat rahimah, ayat surat Al-Mudaththir, ya, 38, itu bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan selama hidup di dunia. Dan itu direkam. Nah, kalau kita sekarang mudah saja untuk memahaminya, ya, untuk memahaminya, ya, di dalam seperti komputer kan ada memori, kemudian bukan hanya memori dan storage yang ada, tapi juga adanya seperti kita lakukan cloud storage, ya, kita simpan ada di mana kita tidak tahu tempatnya, ini semacam itu lebih kurang. Jadi ada malaikat yang mencatat, ya, di surat Qaf, ya, di surat Qaf mencatat malaikat, surat ke-16, 17, 18 itu, surat Qaf bisa dilihat bahwa itu Rakid dan Atid itu, ya, itu mencatat semua kegiatan. Lalu surat itu mengindikasikan juga semacam ada yang berpendapat bahwa ada storage lokal juga di dalam diri manusia, entah di mana posisinya, tapi itu menunjukkan bahwa storage itu ada kemungkinan adanya sangat dekat dengan kita itu di leher, gitu ya, karena surat itu mengatakan di urat leher, dekat urat leher, gitu ya, min hablil, ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, ya. Jadi semua akan tercatat, tidak ada yang luput, ya, tidak ada yang luput, baik itu catatan buruk maupun catatan baik. Sedangkan yang tadi al-maghfirah tadi, yang catatan buruk itu dihapus. Catatan buruk itu dihapus oleh Allah SWT. Nggak ada lagi, tidak terlihat. Ya. Yang ada hanya baik, ya, bersih, ya, catatan bersih. Sedangkan orang-orang kufur itu catatan buruknya banyak sekali. Ya, tidak hanya itu, wa atharohum, ini kita perlu pahami juga ini dengan baik. Ya, wa atharohum aja lah. Kalau seseorang, ya, menganjurkan atau memerintahkan orang lain berbuat, kalau perbuatannya itu adalah perbuatan buruk, maka dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan buruk orang yang disuruhnya, ya, atau orang yang mengikuti jejak dia. Dan jelas orang yang berbuat buruk itu sendiri akan mendapatkan dosa, ya. Tapi orang yang menyuruhnya juga mendapatkan dosa tanpa mengurangi dosa orang yang melakukannya karena dia disuruh. Jadi ini bisa berantai panjang, gitu ya. Kalau mendakwakan sesuatu yang salah, ya, ke khalayak ramai, ya, katakanlah mengajarkan ajaran sesat, kesesatan, maka dia harus menanggung semua dosa orang-orang yang dia sesatkan itu tanpa mengurangi dosa orang-orang itu sesat sendiri. Sebaliknya, ya, orang yang mengajarkan kebaikan, ya, berdakwah, gitu ya, maka setiap orang yang mengikuti dakwanya, ya, ilmu yang bermanfaat seperti gitu, ya, maka dia juga akan mendapatkan manfaat, pahala dari perbuatan baik orang lain.
tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Kalau jumlahnya banyak, maka juga banyak sekali gitu kan. Dan kalau beruntun ke bawah, orang itu mengajarkan kepada orang lain lagi, kepada generasi berikutnya demikian pula. Itu luar biasa ya. Kita harus khawatir betul kalau mengajak orang membuat buruk. Takut nanti orang tersebut mengikuti apa yang kita anjurkan, kemudian mengajarkan ke orang lain, sehingga kita dosa itu menjadi berjalan terus gitu, banyak gitu ya. Jadi kita coba hindari. Akhirnya kalau kita seperti ini ada dalam hadis, kalau seorang yang meninggalkan 3 perkara, gitu ya, 3 perkara, ya seluruh amalannya terputus kan. Ada 3 perkara. Pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Artinya dengan ilmu tersebut orang lain mendapatkan manfaatnya atau diamalkan orang lain kemudian dapat manfaatnya. Ya ini terus berjalan tuh, meterannya jalan, meteran pahalanya. Ya, coba bayangkan saja kalau kita menemukan sesuatu yang luar biasa, karena listrik misalnya, ya, atau Thomas Alva Edison gitu ya. Kalau dia Muslim, bayangin semua orang mendapatkan manfaat apa yang dilakukan Thomas Alva Edison ya. Luar biasa ya amalannya gitu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini perlu dipahami dengan baik supaya kita hati-hati ya. Kita berusaha sedemikian rupa hanya yang baik saja yang kita sampaikan disuruh mendakwakan orang lain. Balik pada hadis tadi. Yang kedua adalah yaitu anak yang soleh. Ya, anak yang soleh mendidik anak yang soleh. Anak yang soleh kita mendidik anak membaca Quran misalnya. Kemudian anak itu membaca Quran, setiap huruf yang dia baca itu pahalanya 10 hadis. Maka anak itu mendapatkan pahala ya, dan orang tuanya juga demikian. Nah, setiap hari anak itu membaca sampai orang tuanya pun sudah meninggal, maksudnya anak itu membaca, maka orang tuanya terus mengalir pahalanya. Kemudian anak kita itu mengajarkan kepada cucu kita, demikian pula terus mengalir itu banyak betul aliran itu. Oleh karena itu jangan sia-siakan mendidik anak supaya anak menjadi anak yang soleh atau solehah, sehingga apa yang dia lakukan kita mendapatkan pahalanya gitu ya. Demikian pula amal jariah atau wakaf gitu ya, itu pun membekas gitu. Apa yang membekas amal jariah itu juga akan mendapatkan pahala terus ya. Jadi itu nanti dihitung semua ya. Hitungan Allah sangat teliti ya. Hitungan Allah sangat teliti ya. Nah itu semua itu meteran pahala atau dosa itu disimpan dalam satu storage yang diletakkan di tempat yang sangat aman. Sangat aman itu ya, mungkin kalau kita bayangkan sekarang ini, setiap apa yang dilakukan oleh malaikat ya, yang mencatat itu, malaikat itu langsung menyimpannya dalam satu storage ya, rekaman, record, itu langsung ke record utama yang aksesnya hanya Allah dan orang-orang yang ini saja yang bisa, yang diizinkan Allah ya, record tersebut. Itu ditafsirkan di Lauhul Mahfuz tempatnya, record tersebut ya, di Lauhul Mahfuz. Nanti record itu nanti dikembalikan waktu kiamat, sudah dibangkitkan kembali, itu dibagikan kepada masing-masing itu. Ada yang mendapatkannya dikatakan mendapatkan di tangan kanan, lalu di tangan kiri, jadi ashabul yamin, ashabul shimal itu kan. Sehingga itu mengindikasikan berat di mana record tersebut ya. Nah, ini kan di surat Qaf ini, surat Qaf ayat 17-18 ini ya, ketika dua malaikat mencatatkan amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ya, ini kan Raqibun Atid kan ya. Kadang-kadang kita sebutkan malaikat Raqibun Atid yang mencatat. Jadi luar biasa ini ya. Ini sebagai peringatan buat orang-orang kafir ya, yang menolak kebenaran. Apa yang mereka lakukan itu ada catatannya. Nanti kalian harus bertanggung jawab terhadap itu. Buktinya ada dalam mahkamah Allah SWT nanti, itu adalah satu bukti. Allah Maha Adil,
maka pengadilan itu memerlukan bukti. Buktinya ada, semua catatannya. Ya. Ya. Baik, itu adalah tentang apa peringatan itu yang menerima, yang menolak dan yang menerima, dan akibatnya kemudian nanti di akhirat seperti apa. Nah, kemudian surat ini berikutnya adalah kisah tentang Ashabul Qaryah. Ini kisah ini untuk peringatan juga, peringatan pada orang-orang kafir Mekah yang pada saat itu ada kasus lain mirip seperti kalian ini, dan akhirnya seperti apa? Apakah kalian ini mau seperti mereka? Ya. Nah, Ashabul Qaryah ini sendiri banyak ceritanya, ya, di dalam tafsir-tafsir yang mengatakan bahwa Ashabul Qaryah ini sebagian besar mengatakannya bahwa lokasi mereka ini adanya di ini Antakya, Antiok. Di sekarang ini Antakya itu di Turki, di provinsi Hatay, di selatan itu berbatasan dengan Syria, dengan Idlib, Idlib ya. Itu di sana lokasinya. Dan Rasul yang dimaksudkan di sini ya adalah utusan dari Nabi Isa. Jadi ada 3 utusan dari Nabi Isa diutus ke sana untuk meluruskan orang-orang sana yang sama seperti orang-orang di Mekah pada saat itu adalah mereka musyrik gitu ya, menyembah berhala-berhala ya. Tapi ya ada yang mengatakan bahwa tidak di sana tempatnya. Ya, tidak di sana tempatnya karena nama-nama yang disebut itu namanya bukan nama-nama orang Yahudi. Katakanlah namanya itu nama satu Sadik, Masduk, dan Shalom namanya. Ya. Kemudian nama orang satu lagi yang kemudian orang yang ada yang keempatnya itu Habib An-Najjar. Habib An-Najjar namanya nama orang Arab. Gitu. Ya. Dan lagi pula kritik terhadap ini lokasi ya, itu setelah Nabi Musa diutus itu tidak ada lagi pembasmian satu kota atau satu kaum gitu ya. Jadi pada zaman Nabi Musa sendiri yang hanya celaka itu adalah Firaun dan tentaranya ya, sedangkan rakyatnya kan tidak apa-apa. Nah, sedangkan sebelum Nabi Musa itu adalah Nabi Syuaib, kemudian Nabi Saleh, Nabi Lut, dan seterusnya, itu masyarakatnya dihancurkan. Gitu. Nah, ini Ashabul Qaryah ini pun ujungnya mereka dihancurkan. Ini kritiknya yang dilakukan oleh beberapa penafsir ya. Itu bahan pengetahuan kita saja. Tapi ada penafsir lagi yang enggak penting lah. Tidak terlalu penting lokasinya di mana. Yang penting dalam Al-Qur'an itu adalah message-nya, adalah pesan yang ada dalam cerita ini. Oke, mari kita ikuti cerita ini. Wadrib lahum matalan ashabal qaryah ja'ahal mursalun. Jadi, itu banyak sekali matal ya. Salah satu bentuknya ada matal yang hanya sebagai pengantar untuk memahami sesuatu. Nah, dalam hal ini masal ini adalah ini contoh kejadian yang nyata nampaknya. Allah dengan kejadian nyata yang berlaku, kemudian dijadikan contoh supaya diambil ibrahnya, belajar dari kondisi ini. Ya. Nah, penduduk ini tentu penduduk yang musyrik ya. Dia besar kemungkinan penduduk ini adalah penduduk yang beriman sebelumnya karena mereka menyebutkan Ar-Rahman juga gitu ya. Menarik mereka jika kenal Ar-Rahman gitu ya. Jadi besar kemungkinan mereka juga sebetulnya keturunan dari Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu kan keturunannya yang kita tahu adalah dari Bani Israel kan. Kemudian kepada orang-orang Arab, tapi ada lagi keturunan yang lain ya. Dari yang namanya dari istri yang lain Qaturah itu namanya itu di kalau Nabi Syuaib itu Madian, namanya Madian, keturunan Madian juga. Ya. Termasuk diantaranya keturunan Madian ini Nabi Syuaib itu. Ya. Jadi besar kemungkinan mereka sebelumnya ya mereka bertauhid, ikut Nabi Ibrahim, kemudian
lama-lama menjadi musyrik. Sama mirip kalau saya melihatnya seperti itu, karena ada kemiripan dengan apa yang terjadi di Mekah. Mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim dari Nabi Ismail. Kemudian karena tidak ada utusan yang lama, tidak ada yang mereka akhir lama-lama mereka ada yang mesongkannya. Minggu lalu kita cerita ada yang mesongkannya, karena mereka menjadi musyrik. Kemudian datang Rasul yang mengingatkan Rasulullah. Ini juga demikian, lebih kurang seperti itu ya. Jadi supaya orang-orang yang di Mekah ini belajar dengan kondisi ini. Ya, tentu kita juga bisa belajar. Nah, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 utusan. Ya, kita arsalna ilaihim mutnaini fakadzabuhuma. Tapi mereka mendustakannya. 2 orang diutus. Ya, jadi Allah itu mengutus. Kalau di sini arsalna, kayaknya memang mengindikasi. Nah, di sini menunjukkan Allah ini. Tafsir mengatakan jadi ini adalah Nabi Isa ya yang mengutusnya karena perintah Allah. Tapi biasanya kalau Al-Quran langsung arsalna seperti ini, arsalna ini Allah ini. Ya. Jadi 2 orang utusan sekaligus tuh. Saking sayangnya Allah kepada penduduk kota tersebut diutus 2 orang. Yang diutus 2 orang ini sebenarnya ada seperti Nabi Musa dan Nabi Harun kan diutus 2 orang sebenarnya. Nabi Musa, Nabi Musa berdoa supaya didampingi ya, Nabi Harun. Jadi 2 orang yang diutus. Nah ini 2 orang diutus. Tapi apa yang terjadi? Ya, tentu 2 orang ini berdakwah dalam waktu yang cukup lama mungkin ya, tetap ditolak. Ya, sama seperti apa yang Rasulullah lakukan, kayak berdakwah ditolak. Besar kemungkinan juga ada yang mengikuti, tapi jumlahnya sedikit ya. Ini kata nanti tahu kita ternyata ada 1 orang yang beriman yang kemudian membela mereka. Lalu karena 2 orang ini tidak cukup kuat, ya, kemudian dikuatkan dengan utusan yang ketiga. Wow, ini berarti tempat ini luar biasa sebetulnya. Allah sayang sekali. Ya Allah ingin supaya mereka ini berada pada jalan yang benar. Ya, mereka tersesat. Kemudian Allah memberikan rahmatnya kepada penduduk Ashabul Qaryah ini supaya mereka bisa berada pada jalan yang lurus ya. Diutus utusan yang ketiga. Tentu yang ketiga ini lebih kuat nih, lebih autoritasnya lebih tinggi ya. Besar kemungkinan juga yang ketiga ini dikenal oleh masyarakat tersebut. Ya. Nah, ketiganya mengatakan sesungguhnya kami adalah utusan kepadamu lah, menyampaikan bahwa mereka sebagai utusan Allah untuk mereka supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Kemudian orang ini berkata, ya, qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzala rahman min syai'in antum illa takdzibun. Mereka menjawab setelah berdakwah terus. Mereka kemudian, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Nah, ini yang saya katakan tadi, Allah yang Maha Pemurah. Ya, wa ma anzala rahman. Jadi mereka tahu ini, wa ma anzala rahman. Sebenarnya mereka menolak utusan itu. Mana Allah tidak menurunkan utusan apapun ya kepada kami. Ya. Jadi kalian ini pendusta. Ya, dia didustakan seperti Rasulullah didustakan ya. Walaupun tidak dijelaskan di sini apa mukjizat apa yang ditunjukkan. Karena mereka kan kalau ada rasul kan menunjukkan satu mukjizat. Kalau dalam tafsir, kalau mereka ini utusan Nabi Isa, katanya mereka diajari Nabi Isa beberapa mukjizat sehingga bisa menyembuhkan penyakit, bisa menghidupkan orang mati gitu ya. Nah, tapi mukjizat itu tidak bisa diajarkan sebetulnya ya. Itu mukjizat dari Allah SWT ya untuk 1 orang. Jadi dengan dakwah, dengan bukti-bukti mereka tetap saja menolak gitu ya. Nah, mereka minta bukti. Mereka para utusannya menyatakan, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Bagi mereka cukuplah Tuhan mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang itu untuk kamu. Dia tidak memerlukan apa, yang penting Allah. Dia melaksanakan perintah Allah untuk menyampaikan risalah kepada mereka. Untuk kembali ke jalan yang benar. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Dan kewajiban ini kewajiban Rasul, kewajiban para dai juga ya, hanyalah menyampaikan perintah Allah dalam hal ini, menyampaikan apa yang diperintahkan Allah untuk pada mereka.
Tidak ada lain, mereka mendakwakan, mengajak mereka untuk mengikuti, menyampaikan. Tidak mau ya sudah, gitu kan. Qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum ain dzikirtum bal antum qaumum musrifun. Lalu mereka menjawab. Nah, sebelum kejadian ini sebetulnya, jadi Allah tuh menguji mereka lagi. Jadi waktu mereka menolak tentu dalam waktu yang cukup lama ya. Tidak ada cerita berapa lama, puluhan tahun mungkin. Akibatnya mereka diuji Allah SWT, dikasih musibah. Supaya mereka menyadari, dikasih musibah. Tidak dijelaskan musibahnya apa. Ayat ini menunjukkan demikian sebetulnya. Bernasib malang. Besar kemungkinan mereka mungkin ada yang mengatakan bahwa mereka mengalami kekeringan kemarau panjang selama 3 tahun, tapi tidak ada bukti ya. Yang jelas ada yang mengatakan mereka mendapatkan penyakit yang berat sehingga musibah lah seperti kita mungkin yang sekarang mendapatkan COVID sekarang ya. Bisa jadilah, kita tidak tahu. Yang jelas mereka mendapatkan musibah. Mereka merasa bernasib malang gitu. Nah, mereka celakanya ya, mereka menyalahkan para rasul ini. Ya kalau Allah uji ya, mereka menjadi ada masalah di dalam diri mereka atau di dalam kelompok mereka bermasalah. Mereka tidak berusaha. Nah ini sifat-sifat ini banyak terjadi juga di zaman dulu sampai sekarang pun ya. Jadi sebetulnya kesalahan itu diawali pada diri sendiri, pada kelompok itu sendiri masalahnya internal. Ya, kasusnya ya coba lihat dirimu ya, masalah itu masalah internal. Nah tapi apa yang terjadi? Mereka menunjuk, mengkambing hitamkan. Ya. Sungguh kami bernasib malang karena kamu. Jadi mengkambing hitamkan para rasul ini, ya, bahwa mereka lah pembawa sial itu. Padahal sesungguhnya diri mereka sendiri yang bermasalah itu. Kalau seseorang bermasalah, ya, menuding orang lain, ya, memblame, mengkambing hitamkan, maka peluang untuk menyelesaikan masalah tidak ada lagi. Karena dia tidak menyadari masalah sesungguhnya, akar masalah itu pada diri mereka sendiri. Ya. Karena dia menyalahkan orang lain, maka hilang peluang untuk menyelesaikan masalah. Masalah itu akan bertambah terus, gitu ya. Nah, seperti yang terjadi seperti ini, gitu ya. Mereka memblame, mengkambing hitamkan. Sungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguhnya jika kamu tidak berhenti, wah, mahal mengancam sekarang kan? Menyuruh kami, niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapatkan sisa yang pedih dari mereka. Mengancam sekarang. Udah waktu ya, ini padahal sebenarnya Rasul ini kalau diajak, kalau message-nya atau ajakannya diterima, maka mungkin nasib malang itu segala macamnya bisa selesai. Gitu. Tapi yang terjadi kebalikannya. Ya, yang terjadi kebalikannya. Jadi nasihat yang diberikan ini tidak mempan, gitu ya. Sudah jadi sama seperti orang-orang yang terjadi di Mekah yang Rasulullah tidak mempan lagi. Tinggal mereka mengancam. Ini kan sama, lebih kurang sama sebetulnya. Mengancam Rasulullah SAW sehingga Rasulullah kesulitan dan orang-orang yang mengikuti kesulitan. Sampai Rasulullah menyuruh beberapa sahabat hijrah ke Habasyah ya, karena kesulitan tersebut. Dan akhirnya Rasulullah juga hijrah ke Madinah ya. Sebelum ke Madinah beliau juga berusaha untuk menghindari ini hijrah ke Taif ya. Jadi ini demikian juga diancam, malah ingin dibunuh gitu. Ya, kan kalau rajam kamu dibunuh kayak kalau dirajam kan dirajam itu sudah ada itu ya. Mau dirajam tiga-tiganya itu mau dibunuh ya. Lalu kan utusan ini kan dia menyampaikannya untuk menyadarkan mereka ya, qalu ta'irukum ma'akum ma'in dzikrutum bal antum qaumum musrifun. Jadi sebetulnya kemalangan kamu itu adalah kamu sendiri. Mereka ini kesulitan, kesusahan dan kemalangan itu akibat diri mereka sendiri, bukan karena utusan itu, bukan karena mereka gitu kan. Mereka sebetulnya bisa membantu untuk menyelesaikan masalah, tapi tidak mau kan, malah menuding, kambing hitamkan bahwa para utusan ini adalah pembawa masalah. Nah, apakah jika kamu diberi peringatan, ya, itu menyebabkan nasib malang? Nah, lalu mereka mengatakan sebenarnya kamu ini kaum yang melampaui batas. Melampaui batas dalam hari ini, ya, dikasih petunjuk,
mereka musyrik itu menyembah berhala itu sendiri adalah melampaui batas, kemudian dikasih petunjuk, dikasih jalan untuk jalan keluar untuk keluar dari kemusyrikan, malah menolak. Ini luar biasa, benar-benar melampaui batas gitu ya. Jadi mereka akan masuk ke dalam jurang dalam hal ini. Tidak ada solusi lagi, selesai gitu ya. Tidak ada solusi lagi. Kemudian yang terakhir untuk malam ini, ya, untuk malam ini, wajah amin aqsa madinatul rajul yas'a wala yaqamit tabiul mursalin. Jadi dan kemudian ya, kemudian datanglah dari ujung kota. Jadi mereka ini kan digiring 3 orang ini, mau dirajam sudah, mau dihukum. Nah, ada seseorang yang telah beriman, dari seorang yang telah beriman, seorang telah beriman. Ini yang saya katakan tadi namanya Habib An-Najjar. Ada yang mengatakan Habib bin Israil An-Najjar karena mencoba untuk mengatakan bahwa dia utusan Nabi Isa. Karena Habib An-Najjar, Habib bin Israil kan bin Israel adanya di Hatay di Turki itu rasanya nggak mungkin lah ya. Itu wilayah orang-orang Rum, bangsa Rum atau bangsa Yunani kuno gitu ya. Jadi nggak tahu lah apa namanya, kita nggak peduli betul. Ya, yang jelas orang ini orang yang beriman yang tersentuh hatinya setelah mungkin bersentuhan dengan 3 orang utusan ini. Lalu dia berusaha untuk menyelamatkan. Ya, dia sangat khawatir terhadap keselamatan 3 orang utusan ini dan juga keselamatan kaumnya. Kan bukankah kaumnya ini akan diberikan jalan keluar dari masalah mereka, ya, diberi jalan kepada jalan yang benar, malah mereka mau menghukum, ya. Nah, orang ini orang yang sangat berpengaruh katanya, berpengaruh, tapi dia senang adanya beruzlah. Jadi mungkin dia berusaha mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ada tinggalnya di pinggiran kota, katanya. Jadi menyendiri, kemudian beribadat semacam itu, ya. Jadi dia buru-buru mengejar lokasi tempat mau dieksekusi, mau dieksekusi. Ya. Saya pikir kita berhenti di sini dulu, ya, di klimaksnya. Kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Ya. Ya. Masih ada waktu. Masih ada waktu, ya. Kita diskusi, berhenti dulu. Jadi di klimaks, gitu ya, akan ada eksekusi. Karena ada eksekusi, bagaimana kelanjutannya, insya Allah bisa kita teruskan minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama mengikuti pembahasan ya dari ayat 10 sampai 20. Di ayat yang kita bahas pada malam hari ini, kita lanjutkan. Kalau minggu lalu kita membahas sampai pada ancaman yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mendustakan ajakan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian itu membuat Nabi mungkin agak kesulitan, ya, sehingga Allah buru-buru memberikan pembelaan bahwa engkau itu benar bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul, berada di jalan yang lurus dan sebagainya. Dan orang yang mendustakan ajakan Nabi itu nantinya akan mendapatkan ancaman bahwa mereka itu akan tertutupi sehingga tidak bisa melihat fitrah, tidak bisa melihat kebenaran dan seterusnya. Di bahasan malam ini tadi dilanjutkan dengan kabar gembira buat orang yang mau mengikuti, yang mau mendengarkan ajakan dari Nabi dan mengikutinya, sehingga dijanjikan kepada mereka ini adalah maghfirah dan ajrun karim, ampunan dan balasan yang karim. Karim itu
susah sekali dijelaskan. Yang jelas karim itu yang terbaik. Apa yang ada kalau sesuatu kata Ustadz Quraisy itu kalau sesuatu dilekatkan dengan karim itu sesuatu yang apa namanya terbaik untuk sesuatu itu. Misalnya ada zaujun karim, pasangan yang karim itu pasangan yang terbaik, pasangan yang menyenangkan, pasangan yang memuaskan dan sebagainya. Nah, ini ajrun karim, pahala yang karim yang terbaik gitu bagi orang yang mau mengikuti Nabi. Kemudian tadi juga disebutkan bahwa semua apa yang dilakukan oleh kita selama hidup di dunia ini direkam apa yang kita lakukan, dan juga bukan hanya apa yang kita lakukan tapi juga jejak-jejak yang kita tinggalkan gitu ya. Itu juga terekam dengan sangat detail pada Lauhul Mahfuz dari Imam Mubin ya gitu. Kemudian di ayat selanjutnya tadi Ustadz menjelaskan tentang kisah Ashabul Qaryah yang sangat menarik yang tadi berhenti pada saat klimaks ya. Ashabul Qaryah itu kan juga memberikan Allah memberikan petunjuk kepada Nabi agar ngasih contoh bahwa kepada orang-orang itu bahwa penolakan seperti yang diterima oleh Nabi itu juga terjadi pada rasul-rasul sebelumnya gitu ya, yang diutus kepada kaum-kaum yang di tempat lain ya. Dan nanti juga itu harusnya menjadi pelajaran bagi semua. Nah, tadi bahkan bukan hanya satu rasul seperti Nabi, tapi pada satu kaum itu diturunkan 2 rasul dan kemudian fa'azzazna bisalisin dikuatkan dengan yang ketiga. Untuk satu kaum yang sama, tiga rasul dan tetap mendustakan. Ini sebenarnya banyak sekali hal yang menarik di sini ya di kisah Ashabul Qaryah ini. Tadi disampaikan pada umumnya tafsir dari Ashabul Qaryah ini adalah menceritakan sebuah kisah yang pernah terjadi dulu di satu tempat. Ada Antioquia, ada yang mungkin di tempat lain dan sebagainya. Intinya ada suatu kejadian tertentu yang memang benar terjadi di sebuah tempat. Ada yang mengatakan itu Rasul itu utusannya Nabi Isa, walhasil macam-macam. Ada juga yang mentakwilkan itu ya, mentakwilkan Rasul itu sebagai ya utusan utusan yang diberikan diturunkan, diutus kepada setiap manusia, dan itu bisa macam-macam utusannya. Sehingga di tempat di ayat-ayat lain banyak dikatakan ketika seseorang itu disiksa atau mau masuk pintu neraka, bukankah kamu telah datang Rasul gitu untuk memberi peringatan. Ini mungkin nanti Dr. Kadim bisa menambahkan ya. Mungkin dokter juga banyak bahwa pada setiap manusia itu, setiap tubuh manusia itu sebenarnya sudah banyak peringatan-peringatan ya. Kata Nabi, uban itu juga peringatan gitu. Itu juga Rasul peringatan. Tanda-tanda di dalam tubuh ini juga mungkin mulai darah tinggi, mulai mungkin ada diabetes, mungkin ada lemah sesuatu dan sebagainya, itu juga sebuah peringatan. Nah, ini rasul-rasul ini juga banyak ditakwilkan ke arah situ. Kalau bahkan kayak di tafsir Ibn Arabi itu 3 rasul itu tuh dengan tingkatan yang tadi disampaikan Ustadz Nabil, yang terakhir itu adalah yang tingkatan paling tinggi itu adalah rasul itu adalah akal. Kemudian ada di atasnya ada qalb, ada terus nafas dan sebagainya. Walhasil tafsir terhadap Rasul ini juga beragam, yang intinya bahwa pada setiap manusia itu pada setiap kaum akan didatangkan Rasul. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, ada pertanyaan atau pendapat. Ya, mungkin ada yang menambahkan Ustadz Kadim, dokter. Dokter Kadim, fadhal. Ya, fadhal.
Wah, udah cukup itu kayaknya Ustadz Nabil, udah lengkap. Dari Ustadz Umar juga, Ustadz Habib Umar dan Habib Nabil. Habib Umar ya. Jadi baru memang denger, menarik ya. Ana kemarin persis, secara nggak sengaja juga. Jadi ngobrol ada satu sohib yang dia itu meneliti, ya bukan dokter tapi banyak meneliti soal apa namanya dari waktu kuliah itu dia banyak researchnya itu di biomedik gitu ya. Dan dia menemukan satu takwil dari 3 rasul ini itu apa namanya, anak sendiri tidak apa lah, hormon apa, ada kortisol, ada segala macam, ada tiga apa namanya, adrenalin, kortisol, dan dopamin mungkin. Dopamin. Dopamin. Itu apa namanya, the 3 major stress hormone. Ini juga dia menarik juga, wallahu a'lam ya. Jadi kadang kita ini dikasih banyak peringatan dari segala macam penjuru ya. Tapi ya kitanya nggak sadar. Ya betul. Itu ayat Al-Quran itu kan ada berbagai level gitu. Tinggal kita memahami seperti apa. Ada yang level awal seperti the text ya. Teks seperti itu. Dalam ilmu tafsir biasanya dia menyampaikan yang ada di teks. Khawatir kalau pada takwil. Kalau takwil itu sudah wilayah lain yang ada peluang untuk salahnya. Jadi, tapi tidak salah juga untuk menafsirkan yang lebih dalam gitu ya. Lebih dalam, hanya saja mendakwakannya bisa menjadi kontroversi juga. Betul. Ya, alasan juga. Ya, kalau dari perumpamaan itu kan memang semuanya ini mungkin ya perumpamaan ya, kalau bisa dilihat tergantung magom atau kemampuan kita melihatnya saja ya. Kalau orang yang magom mungkin sudah tinggi atau sudah terbuka hati, semua yang terjadi hatta keburukan itu jadi perumpamaan yang bermanfaat, karena Allah nggak mungkin ngasih sesuatu yang tidak bermanfaat ya. Jadi sebenarnya kita itu melihat apapun tuh harusnya ya bermanfaat, harusnya mestinya, karena ini semuanya perumpamaan tubuh kita, alam ini semuanya, mesti orang marah pun atau orang benci, orang apa, semuanya kalau dilihat dari segi perumpamaan bermanfaat pasti ya. Di Quran itu kan memang penuh dengan perumpamaan, bahkan ada yang mengatakan, mungkin Ustadz Nabil ya bisa menambahkan, bahkan huruf-huruf pun itu juga perumpamaan barangkali, ada maknanya maksudnya ya. Ya termasuk surah Yasin, huruf-huruf yang lain itu kan kalau orang yang sudah dibukakan barangkali ya bisa mengerti manfaatnya barangkali. Tiap-tiap huruf dalam Al-Quran, kalau Ibnu Arabi kan memang begitu ya penafsirannya itu. Ya, kalau di medis itu luar biasa banyaknya. Kalau kita mau di medis, tubuh kita itu luar biasa penuh dengan itu perumpamaan yang bermanfaat itu. Denyut jantung, ginjal, usus itu luar biasa sekali ya kalau dilihat. Tiap-tiap kita makan saja itu perumpamaan ya. Coba makan daging, makan protein ya, ada lemak, ada karbohidrat, itu usus kita itu secara otomatis efektif, tidak perlu diperintah, sudah keluar sesuai dengan yang di makan protein, enzim yang keluar dari protein, makan lemak, tidak perlu diajari, maksudnya itu secara efektif, cepat, tidak pernah salah gitu. Itu baru makan ya, luar biasa memang. Kita mau tafakur ya, kalau itu penuh dengan perumpamaan kalau kita mau bertafakur barangkali. Sama. Nah, mungkin lebih tepatnya ayat ya. Jadi semua ini lebih semuanya ayat-ayat Allah yang ada kan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana anal haq ya. Jadi semua itu tadilah orang yang menolak ya,
menolak peringatan dari Rasul, maka ayat-ayat tadi yang sebenarnya bisa dicerap dengan akal kita dan kalbu kita ini, alat-alat ini jadi tidak mampu lagi melihatnya, padahal banyak sekali di dalam diri kita. Katakanlah sederhana ya, kalau orang di mata kita, alis kita, kumis, jenggot kalau laki-laki gitu ya, gigi, kakak alis kok nggak tumbuh-tumbuh, ya berhenti saja. Kalau rambut kan tumbuh terus, ini gimana ceritanya gitu kan? Itu kan ayat juga, alis berhenti kan, kalau tumbuh terus gimana? Kalau bulu mata tumbuh terus seperti apa? Kalau gigi tumbuh terus gimana? Kok berhenti gitu? Kita pun tumbuh gitu ya, tumbuh menjadi manusia, berhenti pada ketinggian tertentu ya, nggak terus tumbuh. Kalau terus tumbuh terus kan repot juga kan. Tapi itu kan ada ayat-ayat Allah yang sebetulnya bisa dipahami dan kita ujung-ujungnya akan kembali kepadanya sebetulnya. Siapa sebetulnya yang membuatnya semuanya ini? Mungkinkah? Ya, saya pernah berdebat ya, dan seseorang yang tidak beragama, dia bilang ini dunia ini tercipta dengan sendirinya, kan ya gitu kan? Dia bilang sederhana, dia bilang kalau ada sesuatu yang teratur, ya kata-kata teratur ya, sebenarnya gedung saja rumah. Ya, katakan rumah itu ada di pantai. Nah, mungkinkah rumah itu terbentuk dengan hembusan angin pasir, tiba-tiba terbentuk rumah gitu ya, bagus? Bisa nggak? Pasir dalam waktu katakanlah jutaan tahun membentuk rumah yang bagus gitu kan, dengan arsitek yang luar biasa 50 lantai. Itu nggak mungkin. Ya, berarti ada yang menciptakannya kan? Selesailah. Nah, arti semuanya itu adalah ayat-ayat Allah SWT yang kalau kita pahami dengan baik, maka pertama kita bermanfaat. Kalau ayat-ayat itu bermanfaat buat kita untuk kebutuhan memahami lebih lanjut tentang kondisi alam, kondisi tubuh, kemudian timbul ilmu dan teknologi. Kedua, yang paling penting buat kita untuk mengimani bahwa ini sebenarnya semuanya dari Allah dan kita ya makhluk hada batila subhanaka fakina ada benar. Jadi sebagai orang yang berpikir, ulil albab itu ya, salah satunya adalah berzikir dan berpikir kemudian kembali kepada Allah. Semuanya ini dari Allah SWT. Kemudian kita menambah iman kita menjadi tambah kuat, tambah kokoh gitu. Ya, kita kadang-kadang orang beriman karena kita diajari orang tua kita, ya agama kita. Kemudian tugas kita lah sekarang meningkatkan kekuatan itu. Sehingga kita benar-benar kalau Allah itu didengar sebagai muslim menjadi ada yahsya takut itu. Perasaan mencintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian khawatir dengan apa kalau Allah meninggalkan kita, sehingga kita tambah dekat kepadanya. Semakin ini yang kita cari sebenarnya, semakin dekat kepada Allah dan menjadi orang-orang yang kalau dapat menjadi orang-orang al-muqarrabun yang disebutkan surat Al-Waqiah ya. Al-Waqiah itu dibagikan al-muqarrabun, ada ashabul yamin, ashabul shimal. Ashabul shimal itu orang-orang yang tadi ceritakan kalau sudah dikasih peringatan pun nggak mau ya, di sana letaknya di ujung sana teman sama temennya memang setan kan. Nah, sebagian besar kita semuanya mungkin ya adanya di ashabul yamin kan, masih ada hati. Nah, sebenarnya itu bertingkat-tingkat ya. Bergerak menuju ke arah al-muqarrabun tadi. Al-muqarrabun para rasul, nabi, imam ada di dalam sana. Nah, kita semakin dekat kita kepada Allah, maka kita akan tertarik. Itulah daya tarik cinta yang akan membawa kita ke pusat. Nah, kalau kita tidak membangun daya tarik cinta itu, maka kita akan ada di sekitaran. Membangun kecintaan itu akan ada daya tarik itu kan seperti kalau dalam satu circle ya, ada di tengah-tengah itu daya tariknya di situ. Itu orang-orang yang ada di ashabul yamin ini tertarik, kalau dia mengasah diri tertarik ke dalam masuk, bila pada saat tertentu mungkin bisa masuk ke dalam al-muqarrabun, atau dia tertarik keluar karena godaan nafsu kemudian setan, maka ada di pinggiran, bisa kalau lalai masuk keluar menjadi ashabul shimal. Naudzubillah min dzalik ya. Kalau masuk ke luar arena sana semakin jauh, semakin sesat, nggak akan sampai gitu. Ya, itu saja sebagai sharing saja. Ya, syukran Ustaz. Ini ada pertanyaan Ustaz dari Akhina Faiz. Salam Ustaz, takwa juga diartikan takut di tafsir Al-Quran dan sering juga di ceramah-ceramah diartikan takut. Takwa Ustaz. Betul. Artinya juga takut. Jadi ada takwa tadi yang artinya takut, ada khauf, ada khosyah gitu ya. Jadi mungkin apa bedanya?
Ya sebetulnya antara takwa, kalau saya lihat ini yakhsha dan takwa ini satu semacam, boleh dikatakan kalau kita lihat takwa itu lebih luas ya. Jadi part of takwa itu adalah yakhsha. Jadi bagian dari takut. Jadi kalau mereka mengajarkan takut, ya bagian daripada takwa itu. Kalau di dalam penjelasan takwa itu lebih banyak ke arah ke muka, gitu ya. Ke arah ke muka. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, kita akan bertanya, apakah sesuatu ini akan menambah keimanan atau menambah amal soleh kita? Takut kan ragu-ragu ya melakukannya. Kita selalu beriper pada apakah apa yang saya lakukan. Nah, takwa itu apa yang saya lakukan. Gitu. Apa yang saya lakukan ini sebetulnya menambah amal saya atau tidak. Kita kan ukur amal saleh, iman dan amal soleh gitu kan, iman dan soleh. Kalau tidak, saya tidak lakukan. Kalau ini melanggar perintah Allah, maka saya tidak lakukan. Kalau ini adalah mengikuti perintah Allah, maka saya. Nah, orang yang takwa dia akan berada pada jalan yang lurus. Selalu dia cek benar nggak seperti itu. Bagaimana nanti? Sedangkan yakhsha ini takut dalam arti kata ya itu satu semacam engine-nya gitu ya. Yang kecintaan itu membuat sebetulnya jalan itu kita takut juga, takut ke belakang gitu. Apa yang kita lakukan, khawatir apa yang kita lakukan atau yang sedang kita lakukan itu tidak diterima Allah SWT. Khawatir gitu, kita takut Allah tidak ridho kepada kita. Tapi kita berharap juga, sesungguhnya Allah Ar-Rahman selalu memberikan. Jadi ada harap-harap saya harus melakukan sesuatu yang terbaik karena gait takwa itu tadi. Jadi supaya kita tidak melakukan sesuatu yang di luar iman dan amal saleh itu saja. Itu konsep yang luar biasa sebetulnya. Kalau kita mengikutinya dua-dua ini memang satu kesatuan. Satu lagi ada taat ya, surat pernah dibahas kan, surat An-Nur 55 itu taat, yakhsha dan takwa gitu ya. Takwa lebih banyak ke muka melihatnya. Kalau yakhsha ini internal di dalam, mencoba mengasah diri dan melihat ke belakang apa yang telah kita lakukan, benar enggak? Takut juga nanti kemungkinan nantinya bagaimana. Halo? Putus ya? Putus Mar, putus ya? Mar, putus. Ya. Ya, mungkin siapa tadi Ami Abdillah ya? Ada mau nanya ya? Atau Husin dulu? Siapa ngacung tadi? Angkat tangan. Mungkin Ami Abdillah dulu boleh? Oh, Ana enggak apa-apa ya. Tapi ini ya nanya ke Noval atau Habib Umar juga boleh semua. Ana sebetulnya mau nanya. Ada Ustadznya. Bisa dikasih gambaran lebih tentang masalah dosa dan pahala, karena tadi kan diceritakan juga dalam surat Yasin juga itu kita ditimbang, dalam surah-surah yang lain pun menjelaskan lebih detail lagi tentang pahala dan dosa ini tadi. Nah, baik dari pahala kan kadang-kadang kita juga selalu melakukan suatu amal kebaikan itu tergantung dari niatnya. Nah, sesuatu dengan yang niat dikarenakan hanya di jalan Allah tentu akan mendapatkan pahala yang lebih, dan kalaupun kita melakukan suatu kebaikan tapi hanya melakukannya saja tanpa diniatkan untuk di jalan Allah, tentu ganjarannya juga akan beda. Begitupun dengan dosa nih kan, itu juga ada takaran-takarannya lah yang kita tidak tahu seperti apa. Nah, kita seorang muslim ataupun orang kafir itu tentu akan berbeda juga halnya. Mungkin bisa dapat penjelasan lebih mungkin itu. Terima kasih. Tafadhal Ustaz Nabil. Oke. Baik. Ya, dasarnya sebetulnya iman ya. Jadi register dulu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mengikuti apa yang Allah suruh, dalam hal ini juga termasuk apa yang Rasulullah ya atau anjurkan. Dalam hal ini secara umum kan kita diminta untuk melakukan amal soleh ya. Amal soleh itu kan sangat luas.
Ada yang bersifat khusus seperti amal-amal yang kita lakukan, sholat, puasa, haji, yang ada aturannya jelas gitu ya. Itu amal soleh yang luar biasa tentunya. Tapi ada amal soleh yang kita perbuat secara buat baik kepada orang lain, kayak birrul walidain, buat baik kepada orang tua, menolong orang lain itu tidak terbatas ya, tidak sangat banyak sekali gitu. Setiap langkah yang kita lakukan kebaikan itu kita akan mendapatkan pahala. Ya, maka seperti dikatakan membaca Quran satu hurufnya itu sendiri ada 10 pahala gitu, katakan. Dan Allah memberikan pahalanya itu rahman ya, generous ya. Kalau dosa itu kan kalau melakukan satu dosa maka dia dapatkan satu lah. Itu pun kalau dia melakukannya. Kalau hanya berniat melakukannya, melakukan dan tidak jadi melakukannya, tidak dicatat. Sedangkan pahala berniat saja melakukan kebaikan sudah tercatat satu. Kalau dia melakukannya dengan ikhlas ikhlas, tentunya dengan ikhlas. Karena kita kan membuat sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ikhlas maka dia menjadi fatamorgana ya. Karena kita melakukan sesuatu karena bukan karena Allah, karena mungkin karena sesuatu yang lain, ya gitu ya, maka dia tidak ada nilainya, tidak ternilai karena memang segala sesuatu itu kembali kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan dosa tadi, ya, pahala itu banyak sekali peluangnya. Dosa itu sebetulnya lebih sedikit gitu. Lebih sedikit. Jadi ya dosa itu adalah sesuatu yang melanggar perintahnya, Pertama, kalau sesuatu itu diperintahkan tidak melakukan sesuatu yang diperintahkannya, maka berdosa. Ya. Atau melakukan perbuatan buruk secara umumnya ada detailnya, melakukan perbuatan buruk, maka perbuatan buruk itu kalau dilakukan dengan sengaja, ya, maka dia berdosa. Kalau tidak sengaja melakukannya dimaafkan. Itu kalau perbuatan buruk itu dilakukan maka ya nilainya 1. Tapi kalau dia beriman dan beramal soleh, kalau perbuatan buruk itu perbuatan yang tidak berat, maka itu tadi maghfirah. Setiap kita sholat berikutnya, sholat Jumat berikutnya, puasa itu semua membersihkan kita, bersih. Jadi orang-orang yang beriman ini sebenarnya dimanja Allah SWT, semuanya enak gitu ya, semuanya peluang dapat pahala. Ya kalau kita duduk saja dengan baik, belajar pahala, berzikir pahala, berjalan ke pasar, apalagi dengan zikir berpahala. Ya. Kalau niat melakukan keburukan, dan melakukan keburukan tersebut, baru ya sebenarnya peluang untuk melakukan keburukan itu lebih sedikit dari peluang untuk melakukan kebaikan. Ya. Hanya saja kita nggak tahu lah itu masalah orang lain. Kalau dia kan harus beriman dulu, maka amal solehnya itu bisa dihitung. Kalau dia tidak beriman maka amal solehnya hilang. Karena dua-duanya harus ada, iman dan amal soleh ya, dua itu harus jadi ya tidak bisa dipisahkan ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq, surah Asar kan. Di mana-mana kan selalu itu iman dan amal soleh itu tidak terpisah-pisah. Oke, itu saja. Baik, alhamdulillah. Anda mau ini mungkin menambahkan sedikit ya, bahwa sebenarnya ketika kita berbuat baik, artinya secara fisik kita berbuat baik, apapun sebenarnya kondisi batin kita itu akan mengakibatkan kebaikan juga gitu. Demikian juga ketika kita berbuat buruk, apapun kondisi batin kita, maka pasti itu akan mengakibatkan keburukan. Gitu. Ketika kita berbuat kerusakan, walaupun nggak sengaja, tapi keburukan itu secara fisik akan terjadi. Gitu. Ketika kita misalnya buang sampah sembarangan dan sebagainya, ya walaupun niatnya mungkin nggak tahu bahwa ini akan mengakibatkan banjir, ya tetap akan terjadi banjir. Kebaikan juga gitu. Kita membantu orang ya akan terdapat dampak kebaikan itu. Walaupun untuk urusan dengan Allah itu kan ada syarat lain tadi yang disampaikan tadi ya, ikhlas, iman dan sebagainya. Nah makanya ketika kita memohon ampun atas salah-salah kita gitu ya,
itu apa namanya, Rasul dan juga di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa kita itu diminta untuk mengikuti keburukan kita itu dengan kebaikan gitu. Fa'at bi'is sayyi'ata hasanat tamhuha. Jadi ikuti keburukan-keburukan yang kamu lakukan itu dengan kebaikan-kebaikan, maka dia akan menghapus kebaikan-kebaikan itu. Jadi kalau misalkan tadi contohnya tadi contoh membuang sampah, nah kita bisa menghapus keburukan itu kalau kita berbuat yang memperbaiki, gitu, islah terhadap keburukan yang sudah kita lakukan sebelumnya gitu. Itu mungkin sekedar tambahan dari Ustadz ini. Ami Abdillah, Fadhal. Masih jadi tambah nanya sedikit bisa. Oh, boleh. Fadhal. Ya, Anda pernah baca itu di salah satunya di Manazil As-Sairin ya. Oh, jadi ya. manzil-manzil Manazil baru Sairin. tahap-tahap awalnya itu. Ini derajatnya orang yang menghindari keburukan itu lebih besar daripada orang yang melakukan kebaikan ya. Jadi tadi Ustaz Nabi bilang kan melakukan kebaikan itu mudah ya. Jadi kita kan pengalaman sehari-hari kalau kita kan sholat rutin, berdoa. Tapi sulit kalau kita menghindari bergunjing, ngomongin orang. Itu sangat sulit. Banyak sekali hal-hal yang sehari-hari kita lakukan yang harusnya dihindari, dosa-dosa kecil ya mungkin ya, itu jauh lebih tinggi manggungnya sebenarnya dibandingkan melakukan amal kebaikan ya, termasuk ibadah-ibadah itu. Kalau Anda baca itu tadinya Anda nggak nyangka begitu ya. Sholat tahajud yang rumit-rumit, yang merasa berat itu sebenarnya tidak lebih tinggi daripada kita menghindari daripada hal-hal yang buruk. Karena untuk mensucikan diri itu terutama kan menghindarkan itu ya. Nabi bilang kalau kita mau bertemu Allah kan harus suci dulu ya. Takhalli pertama, takhalli dulu ya. Baru tahalli itu. Ya. Mungkin ada satu hadis lupa siapa namanya. Hanzalah kalau nggak salah ya. Hanzalah. Itu kan dia kalau zaman itu kalau tidak salah ini, mohon koreksi ini, kalau ketemu Rasul itu orang dia tenang, tidak pernah berbuat dosa. Karena kan bertemu dengan di depan Rasul dia auranya, pengaruhnya jadi membuat orang adem, tenang, dan tidak mungkin berbuat salah ya. Tapi begitu ketemu anak istri, ketemu teman-teman udah langsung macam-macam, bergunjing lah ini. Akhirnya dia ketemu Rasul, saya ini munafik, Rasul. Dia bilang dia merasa, Hanzalah itu merasa dirinya munafik. Tapi akhirnya Rasul bilang enggak begitu. Kalau kamu bisa mempertahankan seperti waktu ketemu saya setiap saat itu, katanya malaikat itu akan menjabat kamu dari sepanjang hidupmu. Kalau nggak salah begitu ya. Saya lupa pasti. Jadi memang sulit ya, dan harus dan Rasulullah juga pesan itu secara sedikit demi sedikit mesti terus menerus katanya. Itu hadis Hanzalah kalau nggak salah. Ya. Terima kasih. Ya. Memang lebih susah ya. Ya betul. Ya. Jadi memang kita itu kan mengendalikan nafsu ya sebenarnya. Nafsu kita ini kan kalau tidak dikendalikan dia ada kecenderungan untuk melakukan perbuatan buruk sebenarnya. Kita makan kita di training selama 1 bulan puasa itu kan nafsu kita dikendalikan untuk melakukan supaya tidak tidak bisa mengendalikannya tadi, karena kalau tidak peluang makhluk lain yang itu tadi kan kerusakan itu dimulai pada diri sendiri gitu. Ketika kisah tadi dia tidak menyadari, dia malah menuding orang lain penyebab masalah, padahal sebetulnya mereka sendiri masalahnya. Karena dia menuding orang lain, karena peluang untuk mendapatkan solusi hilang gitu kan. Padahal ada masalah sendiri gitu. Nah, diri kita ini bisa ditembus oleh iblis syaitan ya,
yang menggoda dari dalam gitu ya. Kalau mereka bisa masuk, maka kita bisa diarahkan sama mereka kan. Tapi makanya kita kendalikan, yaitu kan sebetulnya mengarahkan kepada perbuatan buruk ya. Perbuatan paling buruk tentu syirik gitu ya. Perbuatan buruk apapun lah yang mengakibatkan kerusakan seperti ketika kalau perbuatan buruk mengakibatkan suatu keburukan. Jadi level pertama yang ini yang berat, memang betul berat, dan ini adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya, itu kan sebetulnya orang yang betul-betul menang sebetulnya kan. Kemenangan itu kita sedangkan dalam puasa itu kan yang paling berat mengendalikan diri itu ya, bukan saja kita makan dan minum tapi yang lain-lain ya. Lalu tentu saja dalam puasa itu kita berbuat baik, orang lebih mudah kan melakukannya perbuatan baik, sholat lebih banyak dibandingkan untuk untuk menjaga dari perbuatan buruk. Memang ada tingkat-tingkat sabarnya itu sendiri, tingkat sabar terhadap dari perbuatan buruk itu berat, kan tingkat sabar yang tinggi. Kan sabar itu dikatakan kita sabarlah terhadap musibah. Kalau musibah itu kan memang sudah kejadian gitu. Kita sabar atau tidak sabar, kejadian itu sudah terjadi. Jadi kalau kita sabar tentu akan memiliki nilai positif lebih kan, dan kita bisa menghandle musibah itu dengan baik sehingga dampak buruknya terhadap diri kita berkurang. Sebaliknya kalau kita sabar menghadapi untuk tidak melakukan perbuatan maksiat jauh lebih berat. Godaan untuk melakukan perbuatan maksiat, apalagi kalau mereka memiliki uang, kedudukan, kekuasaan, itu kan hingga godaan untuk melakukan perbuatan buruk itu besar sekali. Sama halnya juga untuk perbuatan baik ya, sabar kita untuk konsisten melakukan, untuk istiqomah itu juga berat kan ya. Katakan kita sabar untuk membaca mempelajari Al-Qur'an saja. Kita membaca Al-Qur'an itu untuk membacanya satu juz itu berat ya. Godaannya konsistensinya, istiqomah supaya kita telah melakukannya, karena itu kalau kita bisa melakukannya berarti kita sabar untuk itu. Dan orang yang sabar itu dia sukses. Ya, kalau kita sekolah juga, kita sekolah itu kuliah berat, dan kayak kajian itu jam malam. Kalau kedokteran itu kan harus piket malam, itu kan menahan ngantuk, itu kan harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan gagal. Sukses melakukannya, menahan segala harus mengalahkan itu. Sabar kan mesti ya, untuk bisa mencapai kesuksesan itu orang harus sabar. Sabar itu memang tidak bisa dipisahkan dari kesuksesan memang. Baik, itu saja. Ya, terima kasih Ustaz. Antum cerita puasa tadi, Ana jadi ingat khutbahnya Nabi waktu menyambut puasa itu kan bercerita banyak amalan-amalan yang dilipat gandakan di selama Ramadan ya. Sedekah yang itu segala macam. Terus di ujungnya itu yang menarik, Imam Ali tanya kan, ayul a'mal afdol ya Rasul, amal apa yang paling afdol? Kata Nabi, jawaban Nabi, engkau menghindari dari kemaksiatan itu yang paling afdol. Iya, betul. Jadi segitu banyak keutamaan amal di bulan Ramadan, tapi yang paling afdolnya itu kamu menghindari dari kemaksiatan. Ya, alhamdulillah. Betul, yang lain? Kamal? Ayo, Mal. Iya. Menarik emang. Terima kasih, tadi banyak yang membuka pemikiran. Jadi kalau yang sepakat banget soal menghindari maksiat, tentunya itu dalam, kalau nggak salah ilmu di usul fikih kan lebih diutamakan menghindari maksiat dibandingkan dengan berbuat kebaikan, ya menghindari dosa dan seterusnya. Namun gini Ustaz, mungkin atau Ustaz Umar atau yang lain, Ustaz Nabil tentunya yang bisa paling paham. Tadi kan ada konsep rokib atid itu ya. Rokib atid kan kalau pemahaman awam itu yang sering kita dengar dari waktu belajar dulu, ya mencatat artinya mencatat sesuatu yang kita lakukan kan. Yang dilakukan manusia siapapun itu ada rokib dan atid. Ya, dia mencatat amal baik, amal buruk dan seterusnya. Cuman Ana jadi kepikir itu ketika dikaitkan dengan kesempatan dan seterusnya, tadi ada bicara soal magom ya. Tentunya tiap orang ada tingkatan-tingkatan kan, dan itu sangat dipengaruhi dengan perjalanan hidup yang dia lakukan.
dengan riado, dengan upaya-upaya yang dilakukan sehingga mendapatkan tingkatan yang tertentu. Misalnya Ana dengan Umar Al-Habsyi dengan Umang ini dari kecil, tapi kan tentunya pada satu titik kita berbeda dan sekarang beliau ada di Bandung, Ana di Jakarta, punya kehidupan sendiri-sendiri. Ustadz Nabil juga tiba-tiba ada di Brunei, mungkin ada kisahnya seperti apa dan seterusnya, sehingga itu menimbulkan ada hal-hal yang berbeda tingkatannya tadi kan. Ana kepikir tuh apakah manusia itu juga dihukum atau dihisap atas sesuatu yang tidak dia lakukan gitu kan. Tentunya dalam upaya untuk meningkatkan amalnya, untuk meningkatkan tingkatannya dan seterusnya. Tadi misalnya bicara Ramadan, beberapa Ramadan kita lewati, dia tidak bermaksiat, tapi dia melewatkan banyak kesempatan untuk beribadah, ya seperti itulah. Nah itu kan belum dilakukan sebenarnya. Kalau Rokib Atid tadi mencatat yang sudah dilakukan, tapi kalau yang potensi amal yang sebenarnya bisa, tapi tidak dilakukan, ya apakah itu juga akan dihisap gitu. Mungkin karena Anda takut banget misalnya sekarang usia sudah 40 sekian, Masya Allah itu ya, dihukum nanti. Ya. Tiba-tiba Masya Allah itu sendiri kekhawatiran nanti, ketakutan nanti dalam bentuk yahsya itu luar biasa sebenarnya. Ingin dekat kepada Allah. Khawatir, takut Allah menghisap kita dengan apa yang kita tidak lakukan. Ya, mesti kita lakukan, kita tidak lakukan. Ya sederhana saja. Akan syariat itu jelas apa yang dianjurkan, kan minimal sebelum melakukan sesuatu. Ada peluang untuk melakukan sesuatu, tapi itu tidak diwajibkan. Misalnya katakanlah kita dalam Ramadan puasa, kita diwajibkan untuk puasa, tentu kewajiban lain ya, seperti sholat tetap, kemudian berpuasa mulai dari terbit fajar sampai maghrib. Ya. Ada peluang-peluang lain sebetulnya banyak sekali, seperti sholat malam segala macam. Kita tidak melakukan, nggak apa-apa. Itu ya itu kan hanya tambahan gitu ya. Kalau ini menambah meterannya ditambah gitu, maka ditambah. Tapi yang basicnya tadi sudah dilakukan, nggak apa-apa. Kita sudah melakukan apa yang diwajibkan. Selebihnya itu adalah tambahan saja. Kalau mau menambahkan, ya tambah. Banyak sekali peluang untuk menambah. Tapi dasarnya sudah dilakukan dengan ikhlas, maka insya Allah itu adalah catatan yang paling besar, karena yang besar itu yang diwajibkan, sedangkan yang disunahkan kadang-kadang dibesar-besarkan dengan hadis-hadis tertentu gitu ya, supaya orang mengajak orang supaya berbuatlah sebetulnya. Jadi kadang-kadang dibesar-besarkan berlipat-lipat, kadang-kadang agak kurang masuk akal gitu ya. Tapi sebetulnya nggak apa-apa, itu adalah anjuran supaya kita bersemangat melakukannya. Jadi tinggal tergantung levelnya orang saja. Ya kalau pernah dalam suatu waktu Rasulullah kan ditanya, ya ada seorang sahabat, orang Badui kan, ya apa yang mesti dia lakukan? Dia kan cuma sholat saja, melakukan sholat sudah, apa yang sudah selesai, ya udah cukup buat dia gitu. Yang wajib saja, sudah tidak yang lain-lain sudah cukup buat kamu. Sudah. Memang yang itu yang minimal dilakukan sudah cukup menjadi syarat buat orang untuk mendapatkan maghfirah dan ajrun karim itu. Tinggal tadi nanti juga level-levelnya juga ya. Supaya kita nanti juga kita mendapatkan berbagai, kalau kita mengajarkan seseorang, kita tanpa tahu ya, karena sangat bersemangat, misalnya di belakang ini background-nya buku gitu ya, jadi anak menuliskan sesuatu yang pelajari, lalu supaya orang lain bisa mempelajarinya, jadi ada asarnya gitu ya, supaya nanti setelah anak tidak ada, ini mungkin kalau buku bisa puluhan tahun, mungkin ratusan, tidak tahu lagi apa ya, anak ini ikhlaskan saja, anak wakafkan, kalau tidak ada penjual silakan ambil, karena buat e-book semua. Tujuan seperti itu sebenarnya asar kita. Kita tidak tahu mungkin perbuatan kita yang kita lakukan minimal sekali, tapi dengan hal-hal yang kita anjurkan kepada orang lain mengikutinya. Kali mengajarkan salawat kepada orang lain, kita tidak tahu berapa banyak orang kemudian. Lalu tiba-tiba nanti di akhirat, wih banyak sekali. Oh iya itu. Nah itu perlu dipikirkan juga ya, menganjurkan orang untuk berbuat baik supaya kadang-kadang anak dari mutua begitu selalu menuliskan sesuatu doa kah apakah bagi-bagikan, difotokopikan free gitu. Itu beliau selalu datang
mengutip situ, dibagi-bagikan. Itu tujuannya seperti itu. Jadi ini hal-hal yang simple, tapi manfaatnya besar. Gitu. Kita tak multiple kan? Multiple, jadi tidak tahu berapa banyak orang yang kemudian, apalagi zaman sekarang itu mudah. Kita sebarkan lewat WhatsApp, tiba-tiba orang kalau itu orang merasa itu kebaikan, maka disebarkan lagi, kita tidak tahu berapa jauh lagi sudah kebaikan itu sampai kemana. Peluangnya juga walaupun kita menuliskan sesuatu, mungkin kalau kita sampaikan kepada seorang, mungkin dia dilakukan atau tidak. Tapi kalau kita sampaikan kepada 100 orang, mungkin 2 atau 3 orang melakukannya. Sekarang sebetulnya lebih mudah zaman IT sekarang. Ya. Lalu ente sudah magamnya naik tuh. Insyaallah. Menarik. Jadi apa namanya, bukan khawatir terhadap kan orang umumnya khawatir terhadap apakah amalnya cukup atau dosanya diampuni atau enggak. Ini levelnya lebih tinggi nih. Iya, khawatir terhadap apa yang mestinya bisa dilakukan tapi tidak dilakukan. Ya insya Allah itu ya pertanda baiklah insya Allah. Amin. Fadhal Ami Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hasan. Fadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zat Ali. Ya. Ahlan sahlan. Ahlan. Anda ingin sampaikan salam takdim kepada Abi Ustaz Muhammad Nabil di Brunei dan juga dan juga semua ami-ami dan bibi-bibi dan saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Afwan, Ana tadi bergabung agak telat ya, tapi Ana ada pertanyaan ini berkaitan dengan ayat tadi yang ini nama tunziru man ittaba dzikra wa khasyar rahman dan seterusnya. Pada Ustaz Nabil, Anda mau bertanya, yang di situ kan disampaikan yang bisa kamu beri peringatan itu ya adalah orang-orang yang man ittaba dzikra wa khasyar rahman. Apakah itu berarti bahwa orang-orang yang mendapat peringatan dari Rasulullah atau yang bisa mampu mengikuti peringatan dari Rasulullah itu adalah orang-orang yang sudah mengikuti man ittaba dzikra itu tadi, mengikuti Al-Quran kalau di dalam terjemahan itu ya, mengikuti zikir tadi, man ittaba dzikra wa khasyar rahman, artinya sebelum mendapat peringatan dari Rasulullah dia sudah ittaba dzikra wa khasyar rahman. Itu agak, bukankah itu agak kontradiktif ya? Kalau sudah ittaba dzikra wa khasyar rahman, maka sepertinya tidak perlu lagi disampaikan bahwa hanya kalianlah yang bisa yang atau hanya orang-orang yang seperti inilah yang mendapat peringatan dari Rasulullah. Orang-orang yang sudah ittaba dzikra wa khasyar rahman itu sepertinya sudah nggak perlu lagi misalnya peringatan dari Rasul, udah beriman. Bukankah begitu? Nanti mungkin bisa diberi penjelasan. Afwan, mungkin sudah dijelaskan tadi, tapi Ana agak akhir tadi ikutnya. Betul. Baik ya. Itu kan orang-orang yang mengikuti zikir ya, dan takut kepada Ar-Rahman ya. Jadi ini zikir ini kan Al-Quran maksudnya. Al-Quran itu baru diturunkan kan pada saat Rasulullah mendapatkan wahyu, kemudian beliau itu selalu membacakannya kepada semua sebetulnya, baik kepada yang kafir maupun pada yang berpeluang untuk menjadi muslim ya. Nah, mereka yang mengikutinya hatinya tergerak ya, maka dia akan mengikuti zikir tadi, Al-Quran. Dan Al-Quran ini kan banyak sekali ya, suratnya yang turun banyak sekali. Nanti ini kalau yang di Mekah ini kan
lebih banyak ayat-ayat yang bersifat untuk meningkatkan keimanan. Jadi terus mengikutinya, jadi meningkatkan kualitasnya tadi. Ya, mengikuti itu saja kan, dia mengikuti saja loh, jadi meningkat kualitasnya, karena pelan-pelan ayat itu turun ayat yang lain. Ya, jadi tidak ada kontradiksi sebetulnya. Nah, mereka yang tidak mau mengikuti maka kehilangan peluang itu. Kehilangan peluang untuk meningkatkan kualitas kemanusiaannya. Gitu ya. Sedangkan Yahya tadi atau karena takut, ada rasa takut kepada Ar-Rahman tadi, ini memang sepintas ada takut, ada Rahman, gitu kan. Tapi ini ada konsep cinta, gitu. Karena yang takut dia takut karena dia khawatir kalau Allah itu tidak menyukainya, sehingga dia nanti berusaha berbuat sebaik mungkin untuk apa yang dilakukan itu disukai Allah, sehingga dia lebih dekat kepada konsep cinta sebenarnya. Jadi tidak ada kontradiksi sebetulnya, hanya sifatnya level saja, meningkat ya. Ya, seperti keluarga Bani Hashim ya. Imam Ali kan memang sudah suci, mereka tidak mereka mengikuti milah Ibrahim. Ya. Tapi milah Ibrahim itu kan syariatnya tidak lengkap ya. Belum lengkap kan, ini dilengkapi dengan syariat, ditambah dan syariat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Jadi mengokohkan itu, meningkatkan, membersihkan diri dan sebagainya. Jadi meningkatkan saja bagi mereka yang sudah sebetulnya ada di jalan itu, maka mudah mereka untuk menerima ini. Atau mereka yang tidak tercemari dengan kemusyrikan, ya. Mereka yang akalnya masih sehat, gitu ya. Maka mereka pun akan memikir dengan zikir itu, kemudian mereka mengikutinya. Lalu meningkatkan kemanusiaannya, ya, supaya lebih dekat kepada Allah SWT. Itu saja. Ya. Jadi peringatan itu kepada semua, tapi dia yang akan mendapatkan manfaat adalah yang mau mengikuti, ya, yang mau mengikuti, membuka diri dan mau mengikuti. Ami Abdullah nih angkat tangan, raise hand ini, ada yang mau ditanya? Fadal. Atau ada masalah dengan mic-nya? Mungkin pencet aja, terpencet. Iya. Siapa? Fadal, Beb. Fadal. Kedengeran suara, Ustaz? Ya, kedengeran. Sebetulnya pertanyaan Anda ini sudah Anda tulis, tapi sebagian sudah terjawab sebetulnya dari tadi. Tanya, tapi kabar, Beb, kelewatan sama yang pintar-pintar. Ini tentang menyampaikan sesuatu yang baik. Tadi Ustaz diantaranya dengan WA, dengan PPKM sekarang ini kan seringkali tampil di WA itu segala macam doa. Kita rajin buka HP itu satu hari itu bisa banyak doa. 50 doa yang terkirim. Bukan kita mau berburuk sangka sama yang ngirim, kita baik-baik, tidak ada prasangka untuk wah kok dikirim-kirim terus ini. Tapi jangan mempertanyakan itu yang membuat, Ustaz. Jadi kadang-kadang kita berburuk sangka jelek sama yang menciptakan kalimat-kalimat doa itu. Apalagi di situ nanti di terakhir kalimat, tolong kirimkan. Oh iya. Memaksakan ya, viralkan. Yang apabila tidak Anda kirimkan, Anda akan mendapat laknat. Nah, jadi kadang-kadang harus juga dengan kalimat-kalimat begitu. Itu apakah termasuk penghinaan doa itu sendiri, atau jangan-jangan yang mengirim doa ini orang bukan dari golongan yang Islam, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Ya, prinsipnya kan kita mengajak orang berbuat baik dengan sukarela, tidak maksa-maksa ya. Kalau itu namanya virus viral. Memaksakan untuk menyebarkan itu dari zaman dulu juga sudah ada dulu, itu anak SD sekolah dulu ada orang Syekh Ahmad itu yang mimpi di makam Rasulullah masih itu kan. Ya. Sampai sekarang masih ya, itu di kuburan Rasulullah, kalau tidak disebarkan ini akan mendapat cerkah. Itu ngawur itu.
Ya, Dari anak jauhi kecil, saja. Jadi kalau ada message-nya pun, kalau ada message untuk supaya disebarkan, diviralkan, Anda delete langsung. Ini kan mengganggu network, menjadi plug gitu kan, jadi mengganggu sistem gitu ya. Jadi kalau mau menganjurkan sesuatu, anjurkan, ya biarkan saja, sampaikan message itu dengan baik. Nggak usah maksa-maksa orang lain untuk menyampaikannya dengan memaksakan gitu. Kalau orang lain tuh merasa itu baik, dia akan sendirinya akan menyampaikannya. Jadi gitulah mestinya cara, tidak usah memaksa-maksakan. Jadi kalau kita sering menerima kiriman WA doa itu, setengahnya kita tidak berdosa, Ustaz. Kalau misalnya semua doa itu kita hapus, Ustaz, dari banyaknya doa yang terkirim. Tidak apa-apa. Delete saja. Nggak ada masalah. Nggak masalah. Itu kan juga doa-doa itu kan hal-hal yang bersifat tambahan saja tadi. Tambahan saja. Kita tidak melakukannya juga nggak apa-apa. Di-delete saja juga nggak apa-apa. Nggak ada masalah itu. Awas ya, terlalu banyak message. Kadang-kadang nggak ada masalah. Dan jangan ini untuk menaikkan ranking YouTube mereka, Ustaz. Bisa jadi. Karena apalagi kalau pakai ini ya, kalau menggunakan image gitu ya, kan itu kan kalau disebarkan jadi besar sekali itu jumlah bandwidth yang terpakai. Kadang-kadang sebagian besar orang. Iya. Oke. Iya. Baik, jangan khawatir. Iya, jangan khawatir. Iya. Masih ada? Ana tadi ini, Ustaz. Saya pikir tadi itu kan cerita tentang Ashabul Qaryah itu ya. Ashabul Qaryah itu kan dikisahkan di situ ada 2 rasul, kemudian 3 ditambah ketiga gitu kan. Dan yang 2 ditolak, yang ditambah ketiga juga ditolak. Ya. Terus responnya si penduduk itu, kamu ini manusia seperti kita. Artinya lalu begitu ya? Selalu seperti itu ya. Jadi orang-orang seperti itu, Rasul atau penyampai itu seringkali nanggapnya mungkin secara zahir seperti manusia kebanyakan gitu ya. Artinya sehingga orang itu bisa salah. Nggak harus misalnya punya dengan penampilan jubah segala macam yang membedakan dia dengan masyarakatnya pada umumnya gitu ya. Sehingga orang menganggap kebanyakan kamu ini manusia biasa seperti kita, bukan apa bedanya aku sama kamu, kok kamu nyuruh aku dan sebagainya lah kira-kira gitu. Nah sehingga dan itu anak kira juga berlaku sepanjang zaman ya. Artinya orang-orang yang penyampai kebenaran itu belum tentu seseorang yang memang secara zahir kelihatan menonjol secara penampilan gitu ya. Bisa jadi seringkali orang itu mastur, enggak kelihatan, tapi sebenarnya dia itu yang benar gitu. Justru orang yang kelihatan tadi istilah Abdullah tadi viral gitu ya, banyak pengikutnya dan sebagainya, itu belum tentu, bukan tolak ukur dia itu kebenaran atau bukan, atau pembawa kebenaran atau bukan. Nah, gimana menurut antum ya? Artinya seringkali pengingat itu diabaikan karena ya tidak secara penampilan, secara zahir itu enggak ya beda sama yang lain gitu. Oke, ya betul sih. Ya kalau itu kan sebetulnya mereka, kalau kisah Ashabul Qaryah dan zaman Rasulullah juga, sebetulnya mereka menginginkan yang namanya pengingat itu bukan manusia, dari malaikat. Ya. Kenapa tidak malaikat saja diturunkan? Kalau malaikat diturunkan kan makhluk yang berbeda dengan manusia. Akhirnya nanti malaikat juga harus menyerupakan diri sebagai manusia kan. Terus malaikat itu gitu. Ya sangat berbeda, dan malaikat itu tidak mentolerir kesalahan gitu, langsung diproses gitu kan, digebukin gitu kan. Akhirnya kekuatan yang luar biasa. Nah, ini yang natural saja, manusia ya dengan manusia yang lain mengingatkannya. Sekarang yang diingatkan itu kan disentuh adalah hati dan akalnya, dan itu
makanya kewajiban yang Allah berikan kepada pengingat ini hanya menyampaikan saja kan. Iya. Terserah nanti orang yang menerimanya seperti apa dia menerima, kan kewajiban itu sudah disampaikan, yang menerimanya menanggapi positif negatif urusan dia lah. Itu harus selesai itu begitu emang. Iya, seperti itu memang begitu misinya. Jadi kalau kita berdakwah pun tidak usah khawatir, kadang dakwah ada yang tidak mau menerima. Saya sudah menyampaikan sesuatu, mau terima atau tidak urusan Anda lah. Tapi memang seorang pengingat itu memang dia yang paling utama kan akhlaknya yang mulia kan. Mereka itu pasti akhlaknya sangat mulia gitu. Itu syarat. Gitu. Sehingga orang tuh melihat dia mulia dan akhlaknya luar biasa, tapi begitu diucapkan suatu mengingatkan mereka untuk mengubah cara berpikirnya kepada dari syirik kepada kembali kepada tauhid, itu yang menjadi masalah. Ada terjadi perubahan paradigma. Kalau kita lihat paradigma syirik kepada paradigma tauhid. Ini yang mereka tidak bisa melakukan, tidak berat buat mereka untuk pindah seperti itu. Mungkin mereka menikmati paradigma itu dengan kekuasaan. Pada umumnya kan mereka ini yang menolak ini kan mereka yang berkuasa sebetulnya. Mereka dengan kemusyrikan itu mereka bisa mengkudai atau membodohi yang lain dan menikmatinya. Nggak mengkudai lagi, Bah. Begitu ada ajaran tauhid, ajaran egaliter sebetulnya kan, semua orang sama gitu kan. Mereka merasa terganggu gitu kan, kedudukan mereka, sehingga mereka menolak gitu. Jadi sebetulnya yang menolaknya nafsu mereka. Sebetulnya kisah yang menarik, kisah Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini kan ayahnya Khalid bin Walid ya. Kan dia orang sangat berilmu. Nah dia kan orang, iya luar biasa, punya ilmu yang luar biasa gitu ya. Mereka waktu para orang-orang kafir konsultasi sama dia, ya ini Muhammad ini penyihir bukan sih, gitu kan? Dia bilang bukan, nggak mungkin bukan itu. Tapi dia juga bingung, dia tahu bahwa itu bukan sihir gitu. Ya tapi kalau tidak dikatakan demikian, ya gimana ya? Orang bisa terpengaruh. Ya sihir deh. Saja. Yang sihirnya itu Qur'annya itu menyihir. Ya jadi orang terpesona, ya itulah namanya sihir. Padahal itu dia karena dia orang yang berilmu, maka dia berpengaruh katanya. Dan dia menipu dirinya sendiri kan? Karena dia merasa kedudukan dia terganggu. Akhirnya dia karena dia menipu diri sendiri, jadilah tertutup semua hidayah taufik yang peluang untuk bisa menjadi muslim jadi hilang sama sekali. Ya. Karena kepentingan tuh bisa merusak kejernihan hati ya. Makanya contoh di sini tadi orang pinggiran ya yang ini ya. Orang pinggiran Aqsal Madinah kan? Iya, pada umumnya kan itu para pembesar ya. Para pembesar, para pemimpin yang menentang itu kan. Iya. Alhamdulillah. Jadi berbahagialah jadi orang pinggiran. Nah, ini juga menarik Ustaz. Di awal itu kan Ashabul Qaryah. Qaryah itu kan desa ya. Nah, pas di ujung kok jadi Madinah, jadi kota gitu. Nah, ini juga ada menarik, mungkin PR untuk minggu depan mungkin Ustaz. Ini kan tadi ceritanya juga belum tuntas ya. Iya. Puncaknya justru ini nanti akan sangat menarik, banyak hikmahnya insyaallah. Ala kulli hal, alhamdulillah banyak sekali insight menarik dari yang disampaikan oleh Ustaz Nabil maupun hadirin yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan mutiara-mutiara dari surat Yasin ini bukan hanya kita dengar, bukan hanya kita dapatkan, tapi juga bisa kita internalisasi dan ya berusaha paling tidak kita coba mulai terapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membantu kita untuk melaksanakan pesan-pesan ini, karena ya nggak gampang ya kita mengikuti ini tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita masih bisa istiqomah. Minggu depan, Jumat depan kita lanjutkan lagi untuk mengkaji surat Yasin, ayat-ayat berikutnya, insya Allah tidak
kalah menariknya, akan semakin menarik ini, semakin ke tengah semakin banyak hal menarik. Insya Allah kita diberikan kesehatan, diberikan taufik untuk bisa melanjutkan kajian ini di pertemuan selanjutnya. Sekali lagi jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Nabil dan dulur-dulur semuanya yang hadir. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.